Assalamualaikum sahabat solihin solihat. Semoga Allah Ta'ala senantiasa limpahi kita semua dengan kucuran iman Islam tiada putus. Teringat nasihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab, jagalah sholatmu, jika kamu kehilangannya, maka kamu kehilangan segalanya. Alhamdulillah, terus diberi kesempatan membersamai insan yang Allah Ta'ala titipkan, untuk terus diajar dan dibersamakan mengenal Allah dan mentaatinya. Semoga Allah Ta'ala ridho. Yuk bareng sama aku dengerin salah satu episode Sirah Nabawiyah yang dituturkan oleh Ustadz Abu Ilyas Supandi Hafidhullah Ta'ala. Cikidot. Assalamualaikum. Ketika Rasul sudah mulai memeriksa pasukan barisan kaum muslimin, pasukan perang, ternyata Rasul mendapati juga anak-anak di situ. Anak-anak nih pada ngikut juga ini. Yang umurnya belasan tahun, 12-13 tahunan lah. Dia mengatakan 12 saja yang 12 atau 11 tahun. Di antara mereka di dalam barisan pasukan kaum muslimin ada Abdullah bin Umar. Umurnya masih 11 tahun. Ada Zaid bin Thabit 12 tahun. Ada Usamah bin Zaid 12 tahun. Ada Rafiq, masih umurnya satu lettingnya, satu umuran. Ada Samrah. Rasulullah dulu ada anak-anak di sini. Lele pulang-pulang lah, begitu lah bahasa kita gitu lah. Ini bukan mau kondangan, ini mau perang, ini pulang-pulang gitu. Mau kondangan nggak apa-apa, diajak. Akhirnya disuruh pulang mereka. Disuruh pulang. Lah, orang fikih ini dia nggak mau pulang. Orang fikih ini nggak mau pulang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ikut perang. Saya walaupun masih pemuda begini, masih kecil, saya ahli mana ya Rasul? Begitu. Oh gitu. Iya, saya harus ikut. Coba kemudian dipraktekkan Jawa. Dipraktekkan ini, Rafiq ini yang masih anak-anak ini, mana? Oh ternyata bagus. Oh ya, boleh kamu ikut. Akhirnya Samroh ini, dia ngiri. Samroh nih ngiri. Dia ngomong ke bapaknya. Bapaknya ada dalam rombongan pasukan kaum muslimin. Pak, masa Rafiq itu sudah boleh ikut perang ini? Saya enggak ya Pak. Gimana nih Pak? Makanya bapaknya enggak terima nih. Gitu. Ngomong ke Rasul. Ya Rasulullah, Samroh ini ahli gulat ya Rasul. Gitu. Wah, ahli gulat dia. Jangan suruh pulang, ikut perang. Gitu bapaknya, coba bayangkan. Akhirnya Pak, coba dipanggil sahabat yang dewasa, suruh gulat di depannya Rasul. Oh ya, ternyata bisa menang ini Samroh. Walaupun badannya kecil, orang yang masih kecil, ternyata menang. Oh ya, kamu ikut. La Usamah bin Zaid, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Umar pulang. Saya ahli apa nih, gitu kan? Akhirnya mereka karena belum ada keutamanya atau belum ada keahliannya, pulang mereka. Dan mereka nangis sepanjang jalan, nangis sampai rumah ibu nanya, kamu kok pulang lagi, sono perang, begitu sama orang tuanya, sama ibunya. Loh gimana Rasul itu nyuruh kita pulang kok? Gitu. Terus kok teman kamu ada yang ikut? Dia ahli mana? Satunya ahli gulat kok. Kemudian ibunya Zaid bin Thabit ngomong, kalau begitu kamu cari potensi kamu apa, begitu.
Zaid bin Sabit dia mikir saya bisa apa ya, akhirnya ternyata dia cerdas dalam urusan bahasa jemaah. Dalam tulis menulis bahasa dia mempelajari ya, bahasa Arab sudah jelas ya, kemudian dia belajar bahasa Romawi, belajar bahasa Persia, belajar bahasa Yunani dan belajar bahasa Yahudi. Itu nggak sampai sebulan dikuasai sama Zaid bin Sabit ini. Makanya dia sebagai penulis wahyu, sebagai penulis Al-Quran pada zaman itu. Dan hari ini kita bisa menikmati Al-Quran, bisa membaca di antara buah dari Zaid bin Sabit. Belajar beberapa bahasa itu nggak sampai sebulan kuasai semua. Kita belajar bahasa Arab berapa lama ya jemaah? Malah jangan-jangan nggak belajar bahasa Arab ini, padahal bahasanya Al-Quran ini ya. Nah ini ya, ketika Rasul SAW sudah ya mengecek pasukan. Masjidil Aqsa di setiap tempatnya adalah milik kaum muslimin, dan kita dijauhkan darinya. Penjajah Israel memaksa para muslimah meninggalkan tempat duduk mereka di halaman Masjidil Aqsa, sehingga seorang ekstremis Zionis dapat duduk sendirian tanpa gangguan. Terus bersamai muslimin Palestina ya, hingga Masjidil Aqsa merdeka. ماشي بديهم يوم ولا مرة تفعل مغلطة بديهم يوم. انت ملاحظ انه هو الضابط هذا هو اللي بيسوي مشاكل كثير، هو قاعد بيسوي مشاكل كثير، ما يحدد لي انه وين اوقف ولا مش وين اوقف. انا ماشي من قبلهم من وراه، كيف انا بسمع بفتح مجال لغيره، هذا كثير بيسوي مشاكل من ولا شيء، رائد ولا شيء.